Assalamualaikum bosku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan bosku semua dalam keadaan baik-baik semua ya, dan dilancarkan rezekinya serta diberikan kesehatan. Oke bosku, karena saya upload video kemarin itu tentang pengiriman ya untuk Pak Junaidi, jadi makin banyak yang pesan bosku. Jadi begini, kalau untuk di dalam daerah atau di antar provinsi lah, kalau ada jurusannya ke sana masih bisa lah saya kirim gitu kan. Tapi kalau udah nyebrang pulau, kemudian pesannya cuma satu box, bukannya saya nggak mau gitu. Karena saya tinggal di Riau ini jauh sekali dari bandara bosku, 4 jam dari bandara. Jadi kalau saya ngirim ke luar pulau otomatis kita menggunakan pesawat. Kalau menggunakan jalur darat atau jalur laut itu sangat lama bosku, bisa jadi berminggu-minggu gitu kan, kasihan ayamnya nanti. Jadi solusinya memang harus pakai pesawat terbang. Tapi untuk menggunakan pesawat terbang itu harus ada izin-izinnya bosku, karena setiap pengiriman hewan itu dia akan melalui karantina dulu, dipastikan dulu hewan itu sehat baru bisa dikirim. Kemudian surat menyuratnya itu sangat repot lah bosku. Jadi buat bosku yang berada di luar pulau sangat jauh dari saya, pantau-pantau terus di grup Facebook. Di situ banyak yang jual DOC bosku, DOC ayam KUB. Kemudian silakan bosku tanya langsung ke Dinas Balai Pertanian dan Peternakan atau PTP. Biasanya di setiap daerah seluruh Indonesia sekarang sudah tersedia bibit-bibit indukan maupun telur fertil ayam KUB. Nah, kenapa saya sarankan begitu? Supaya bosku semua mendapatkan harganya murah gitu. Kalau kirim dari saya, karena jauh itu ongkosnya nanti akan menjadi mahal gitu ya. Ya bosku nanti bisa rugi lah gitu. Jadi saya ini di sini bukan cuma cari duit bosku. Jadi di sini saya juga apa ya? Karena saya juga seorang peternak bosku. Jadi saya sangat merasakan lah gitu kan. Karena keuntungan kalau untuk satu box ayam itu nggak seberapa lah gitu kan. Nanti kalau dipotong ongkos nanti malah nggak ada untungnya kalau kita ternak. Kecuali kita memang untuk indukan, nggak ada tujuan untuk jual gitu kan. Tapi kan ya gimana pun bosku, mendapatkan harga yang lebih murah itu lebih baik bosku. Kecuali bosku semua di sini memang orang-orang berduit gitu kan, nggak masalah lah. Tapi saya memang di sini nggak cari duit buat gituan gitu kan. Kalau sebatas uang buat apa bosku, ya kan? Kaya sendiri nggak enak, ya kan? Masuk surga sendiri nggak enak, ngapain? Masuk surga sama-sama, kaya sama-sama itu baru enak. Kaya rame-rame, betul nggak bosku? Nggak, pintar sama-sama, ya kan bosku? Nah itu tujuan saya bosku. Jadi saya ini bikin channel YouTube, bukan saya YouTuber. Saya ini seorang peternak, makanya saya sangat tahu keadaan, kondisi, berapa harganya, berapa keuntungannya. Itu saya sangat tahu gitu. Makanya saya sangat merekomendasikan untuk bosku kalau mau ayam KUB lebih dekat, lebih baik kalau untuk beli bibit DOC atau beli untuk dibudidayakan. Kemudian kemarin kita jawab dulu pertanyaan dari teman-teman tuh, ada yang di kolom komentar. Bang, ayam saya tingkat fertilitasnya 0% katanya. Saya itu menggunakan kandang umbaran. Nah, kenapa bisa jadi 0%? Nah, ini 0% itu saya nggak ngerti ya 0% ya. Mungkin bisa jadi yang pertama ayamnya itu belum kawin. Kalau ayamnya itu sudah dewasa, jantan dewasa, betina dewasa, sudah masuk usia produksi, boleh jadi kandang umbarannya itu terlalu luas. Boleh jadi terlalu luas. Nah, oke. Kalau kandang umbaran terlalu luas, akhirnya si betina akan lari karena dia masih gadis. Kecuali ayam sudah pernah kawin. Nah, kalau ayam gadis biasanya dia akan lari-lari dulu.
dia masih perawan gitu, dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatannya, bosku. Jadi kalau seandainya ayam betina dewasa yang sudah pernah kawin, nah boleh jadi ayam betina maupun ayam jantan yang dipelihara teman kita ini dalam kondisi tidak sehat. Nah, kondisi tidak sehat itu bukan dalam keadaan berpenyakit ya, bosku, tapi dalam kondisi yang kurang sehat. Contohnya begini, kekurangan nutrisi itu bisa mengakibatkan kekurangan gizi. Kekurangan gizi bisa mengakibatkan kekurangan stamina dan tenaga. Ibaratnya gini, kalau kita berpuasa, kita akan kekurangan nutrisi. Ya enggak? Nafsu kita ada, tapi tenaga yang tak ada gitu. Betul enggak, bosku? Nah, jadi sama kayak gitu, bosku. Jadi nutrisinya diperhatikan, baik itu dari pakan, ransumnya. Nah, saya sangat merekomendasikan buat bosku kalau punya indukan, tolong pakai pakan pabrikan untuk mendapatkan kualitas yang baik. Karena apa? Di nutrisi pakan pabrikan itu sudah lengkap sekali. Kalau kita pakai pakan racikan sendiri, banyak nanti item-item yang tidak bisa kita penuhi yang sangat dibutuhkan ayam. Nah, akhirnya itu akan sangat mengganggu. Nah, itu alasannya kenapa sampai saat ini saya belum menggunakan pakan racikan. Saya pernah dulu pakai, tapi hasilnya tidak bagus. Makanya sekarang saya balik lagi, sampai detik ini saya tetap menggunakan pakan pabrikan. Itu alasan saya, bosku. Kemudian coba deh, bosku, kandang umbaran itu diperkecil lagi. Kemudian ransumnya ditingkatkan, berikan pakan yang cukup ya, nutrisinya yang cukup. Kemudian perbandingan jantan dan betinanya tolong diperhatikan. Kalau ayam jantannya masih muda, betinanya jangan terlalu banyak. 1:5 itu sudah cukup. Kalau jenisnya ayam kampung jantannya memang agak kurang kuat untuk kawin sebanyak 10 kali dalam satu hari. Ayam bangkok kuatnya cuma 7 kali dalam sehari. Jadi ayam bangkok itu ayam yang bertubuh besar lah. Dia birahinya itu agak kurang, bosku. Kurang macet dia tuh. Jadi yang jantan yang bagus itu seperti apa? Jantan yang bagus untuk macet itu adalah jantan petelur. Jantan petelur atau ayam petelur itu birahinya sangat kuat sekali, bosku. Itu pantang disodorin aja itu, bosku. Serius, pantang disodorin, manjat itu. Coba deh. Nah, selain paceknya juga kuat, nanti keturunan dia itu juga akan mendapatkan 2 keunggulan, yaitu petaging dan petelur. Itu keunggulan kita kalau jantan petelur. Kemudian kemarin ada nanya tuh, "Bang, abang pakai jantan apa? KUB atau jantan jenis lain?" Saya pakai KUB murni saya. Jantan KUB, betina KUB. Oke, bosku. Kemudian kemarin ada juga yang nanya tentang ayam saya kok kanibal, bang. Itu solusinya apa? Nah, untuk menentukan solusi, kita harus tahu sebabnya dulu. Apa sih yang menyebabkan ayam itu bisa jadi kanibal? Betul nggak, bosku? Jadi kita harus tahu dulu penyebab ayam itu menjadi kanibal. Kalau kita sudah tahu sebabnya, nah baru kita cari tahu solusinya. Penyebab ayam kanibal itu, bosku, sangat banyak sekali. Nah, makanya jika bosku punya indukan, ini nanti akan berefek kepada kanibal ini. Karena apa? Kanibal ini yang pertama itu disebabkan karena faktor keturunan. Nah, jadi kalau indukannya itu kanibal, otomatis sifat kanibal ini akan menurun pada anaknya. 70% akan menurun pada anaknya. Nah, gitu, bosku. Jadi perhatikan dulu induk yang akan kalian pakai. Kalau dia kanibal, jangan dipakai untuk induk, untuk menghindari kanibalisme ini. Kemudian yang kedua itu sebabnya adalah ayamnya stres. Jadi kalau ayam stres, dia akan kebingungan gitu, mematuk bulu, mematuk apa aja gitu. Jadi stres itu ibaratnya seperti gila gitu ya. Jadi tidak terkontrol. Jadi stres ini disebabkan oleh cuaca,
oleh populasi yang terlalu sempit, gitu bosku, bisa jadi. Jadi perhatikan cuaca di daerah kalian masing-masing untuk meletakkan posisi kandang. Kalau kandang yang terpapar sinar matahari, tolong ditambahkan jaring penahan panas atau penahan sinar UV, atau disemprotkan di siang hari pakai selang, atau ditumpahkan pakai ember aja nggak apa-apa kalau nggak punya, untuk menurunkan suhu panas. Nah gitu bosku. Yang ketiga itu bisa jadi ayamnya kelaparan. Nah kelaparan ini bosku karena kekurangan pakan. Misalnya kita kasih pakan putus-putus. Kalau saya sistemnya ayam pembesaran, saya kasih prasmanan bosku. Prasmanan itu maksudnya tidak pernah kosong untuk pembesaran sampai panen, dari usia 1 hari sampai panen nggak pernah kosong. Ada juga dari 1 hari sampai 30 hari itu nggak boleh putus. 31 hari sampai panen itu dikasih 2-3 kali sehari boleh. Tapi kalau saya pribadi, alhamdulillah nggak pernah 1 ekor pun ayam saya yang kanibal. Karena apa? Saya karena kandang saya itu posisinya dingin, walaupun atapnya itu dempet, tapi bosku bisa lihat di video saya sebelum ini, di sekeliling saya itu semuanya pepohonan. Jadi kandang saya itu sejuk bosku. Jadi walaupun ayam saya itu padat, tapi sejuk, udaranya sejuk, jadi itu tidak mengakibatkan ayam stres. Nah, jadi nutrisi ini sangat dibutuhkan ayam bosku. Apalagi kalau bosku menggunakan pakan racikan, itu sangat tinggi kanibalismenya bosku. Karena apa? Ada nutrisi yang tidak terpenuhi di dalam pakan. Nah, salah satunya apa? Adalah nutrisi hewani. Nah, protein hewani ini yang tidak didapatkan di pakan racikan, akhirnya ayam akan sering mematok bulu sendiri atau bulu temannya, atau daging temannya sendiri untuk mendapatkan protein hewani tadi. Nah gitu bosku. Saya juga pernah, udah saya bilang, saya pernah pakai pakan itu, pakan racikan sendiri, karena bahannya itu tidak lengkap. Akhirnya ayamnya pertumbuhannya tidak baik, banyak masalah di kandang. Saya lebih percaya saat ini pakan pabrikan, karena itu nutrisinya lengkap bosku. Bukan saya mengunggulkan pakan pabrikan, enggak, tapi banyak manfaat dan efek baik yang kita dapat. Oke bosku. Kemudian selain pakan yang diberikan itu tidak cukup, akhirnya ayam kelaparan. Kemudian pakan yang diberikan itu tidak sesuai juga bosku, ya, gizinya tidak seimbang, ya, karena yang dibutuhkan ayam bukan cuma protein bosku, bukan cuma protein, banyak sekali yang dibutuhkan. Ada mineral, protein hewani, ya, ada protein seperti hijau-hijauan, itu udah masuk semua, ya kan, kacang-kacangan, ya kan. Jadi itu sudah lengkap di pakan pabrikan, sementara kita racik sendiri belum tentu kita punya itu semua. Nah kalau di daerah bosku ada ketersediaan bahan-bahan tersebut, seperti mineralnya didapatkan dari ini, kalsiumnya didapatkan dari ini, silahkan bikin pakan racikan dengan sebaik mungkin, gitu bosku. Kemudian juga kanibal itu disebabkan oleh perbedaan usia. Nah bosku, kalau ayam bosku itu berbeda usia, misalnya 1 minggu, 2 minggu, jangan disatukan tempatnya, pisah-pisah aja. Jadi untuk mengurangi kanibalisme tadi. Jadi ada juga yang disebabkan oleh ayam memang jahat bosku. Jadi usil, jahat. Kalau istilahnya di manusia itu preman gitu. Kalau di bangsa jin itu namanya setan. Nah itu ada juga bosku, yang memang sifatnya jahat. Jadi caranya diamankan dulu, diisolasi yang jahat itu supaya tidak mengganggu kawan-kawannya. Karena apa? Kalau dibiarin kayak gitu, semua ayam yang tidak kanibal akan terdampak. Dia akan jadi kanibal juga, karena udah diajarin sama yang jahat ini. Ayam kalau sudah makan darah 1 kali, itu akan kebiasaan bosku. Apalagi ditambah kekurangan pakan tadi. Kemudian bosku juga
diperhatikan posisi kandang, lebar kandang, dan juga struktur kandangnya itu diperhatikan. Nah, bikinlah kandang yang sesuai dengan standar gitu. Kalau untuk ukuran ayam, ya kita hitung dari DOC. Untuk DOC usia 1 hari sampai 12 hari atau 14 hari paling lama itu 1 kali 2 meter. Oke, untuk 100 ekor ayam. Nah, untuk usia 2 minggu sampai 4 minggu 1 kali 2 meter itu untuk 50 ekor ayam. Oke, berarti di usia 1 sampai 2 minggu itu per meternya 50. Oke bosku, begitu juga pangkas separuhnya sampai panen setiap 2 minggu. Oke bosku. Nah, kalau di awalnya itu 100, pangkas separuhnya tinggal 50. 2 minggu berikutnya pangkas lagi separuhnya tinggal 25. Akhirnya pas sampai panen itu cuma 12 ekor per meter bosku, atau 13 ekor. Nah, oke bosku, itu tipsnya untuk mengatasi ayam kanibal. Kita sekarang sudah mengetahui sebabnya, dan itu tips-tips cara menanganinya supaya ayam tidak kanibal. Jangan sampai kanibal bosku. Yang penting dari beberapa langkah di atas dijalanin dulu, mulai dari induknya, postur kandangnya, lokasinya. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.